Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat yang saya cintai, dimanapun Anda berada, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan rizki yang halal, barokah, banyak melimpah, dikaruniai putra-putri yang solih dan solihah. Dan yang paling penting adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini saya mau bahas mengenai fatwa yang menurut saya aneh mengenai Maulid dan Pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi di sana itu ada semacam acara yang tujuannya adalah untuk memperingati bagaimana dakwah-dakwah, bagaimana kiprah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya kayak semacam maulid, tetapi itu kumpul-kumpulnya untuk memperingati bagaimana sih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Yang intinya agar masyarakat di sana itu lebih akrab, lebih tahu mengenai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, dalam satu kesempatan ini ada perbandingan yang agak jomplang mengenai fatwa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz. Jadi kalau Syekh Utsaimin mengatakan ketika ditanya mal farqu bainama yusamma bi usbu'i Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala wal ihtifal bil maulidin nabi haitsu yungkaru ala man fa'ala tsani dunal awal. Pertanyaannya, apa sih perbedaan antara yang disebut dengan Usbu'i Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, dan wal ikhtifal bil maulidin Nabi, perayaan maulid Nabi. Haitsu yungkaru alaman fa'ala sani dunal awal. Kok yang nomor 2 ini diingkari, yaitu maulid Nabi, yang maulid Nabi kok dilarang, yang Pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kok tidak. Jadi di sana itu memang ada semacam gejolak seperti itu ya, ada semacam keanehan dalam berfatwa. Maulid dilarang kok Pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak. Nah, jawabannya begini di fatwanya Syekh Utsaimin. Ini dituangkan juga dalam kitab Majmu' Fatawa Warosail Syekh Muhammad Shaleh Al Utsaimin jilid 6, jilid 16 di bab salat Idaini. Nah, jawabannya begini. Al-awwal anna usbu' Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala lam yuttakhad taqarruban ilallahi ta'ala ilallahi azza wa jalla. Bahwa pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala itu tidak dijadikan sebagai takarrub kepada Allah, tidak dijadikan sebagai pendekatan diri kepada Allah. Wa inna ma yuqsadu bihi izalatu syubhatin fi nufusi ba'din nasi. Dan tujuannya itu hanya untuk agar menghilangkan syubhat di hati sebagian manusia fi hadzal rajuli tentang seorang laki-laki ini. Wa yubayyinu ma manallahu bihi 'alal muslimina 'ala yadi hadhir rajul, dan menjelaskan apa yang telah Allah anugerahkan kepada orang-orang Islam atas apa yang dimiliki oleh atas apa yang berada dimiliki oleh laki-laki ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini intinya izalatu syubhatin fi nufusi ba'din nas, ya membela apa namanya yang selama ini orang-orang Islam duga kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ya sebetulnya kalau di Arab pun itu banyak juga yang apa memamangi, menyemangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan untuk meyakinkan mereka ini loh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini loh orang baik, ini loh orang
yang sangat luar biasa, diberikan anugerah oleh Allah. Beliau ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu anugerah bagi umat Islam. Jadi untuk meyakinkan itu ya. Makanya boleh. Kalau maulid tidak boleh. Aneh juga di sini. Jadi melakukan kumpul-kumpul, melakukan perayaan, melakukan pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya tujuannya hanya untuk agar orang ini memandang baik. Enggak tahu ini model begini. Oke, kita lanjut. Yang kedua, alasan yang kedua adalah Usbu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah la yutakarraru wa ya'udu kama ta'udu al-ayat. Bal huwa amrun bayyana lin-nasi wa katabihi makatabajan. Pada intinya adalah alasan yang kedua, pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak terulang-ulang dan kembali seperti hari-hari raya Id. Dan itu tentu saja sekali lagi itu merupakan satu perkara yang menjelaskan kepada manusia. Jadi memang acara pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ya untuk meyakinkan saja sebetulnya ya bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini loh top. Nah, seperti itu ya. Nah, yang unik di sini katanya lam yutakhad taqarruban ilallah. Beda dengan fatwa dari Syekh bin Bas, sahabat. Kalau Syekh Utsaimin ini mengatakan lam yutakhad taqarruban ilallah, tidak dijadikan sebagai taqarrub ilallah. Nah, Syekh bin Bas beda lagi. Mengatakan taqarrub. Nah, dengan narasi dan tentu saja bahasa-bahasa yang bisa kita katakan ya mencari-cari celah lah seperti itu. Nah, Syekh bin Bas berfatwa begini, sama mengenai usbu Syekh ya, tentang usbu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ayyuhal ikhwah al-kiram, innal ijtima'a li dirasati madhabis salafis shalih wa min da'watu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa ta'rifin nasi biha wa hisrim 'alal istimsaki bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi al-kiram wa salafi hadhil ummah amrun wajibun wa min a'zamil qurabi ilallah. Ini dengan retorika yang ya apa emang memaksa ya. Kayak memaksa. Jadi gini, kumpul-kumpul untuk mempelajari madhab salaf soleh, madhab salaf yang solih-solih. Di antaranya adalah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini diselipkan. Jadi ini kalam khobarnya kan di amrun wajibun. Jadi innal ijtima amrun wajibun. Nah, itu adalah kalam khobarnya. Kumpul-kumpul itu wajib dan sebagian dari taqarrub ilallah yang paling besar begitu ya. Kumpul-kumpul itu wajib dan merupakan salah satu taqarrub mendekatkan diri kepada Allah yang nilainya agung. Nah, itu kan kalam khobarnya. Nah, ini diselip-selipkannya begini, kumpul-kumpul satu, poinnya adalah satu untuk mempelajari madhab salaf. Satu. Nah, di antara madhab salaf adalah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi diselipkan di situ. Dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian wa ta'rifin nasi biha. Dan memberitahu orang-orang mengenai dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kalau apa namanya tidak ada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nah ini kan harusnya ya normal dirosah madhabis salafis salih amrun wajibun merupakan perkara yang wajib, nah itu kita bisa menerima dengan legowo ya. Tapi ada selipan wa minhu da'watu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa ta'rifin nasi biha. Dan apa namanya memberitahu manusia mengenai dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahisihim alal istimsaki dan memotivasi umat manusia agar berpegang teguh bimakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatil kiram. Berpegang teguh kepada apa yang
dipegangi juga oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para ulama-ulama salaf atau wasalafi hadil ummah. Itu merupakan amrun wajibun wa min a'dzamil qurabi ilallah. Jadi usbu di sini masuk kategori amrun wajib dan masuk kategori a'dzamil qurabi ilallah. Agung-agungnya jalan mendekatkan diri, agung-agungnya mendekatkan pendekatan diri kepada Allah. Kalau tadi Syekh Utsaimin mengatakan lam yutakhad taqarruban, di sini justru malah mengatakan wa min a'dzamil qurabi ilallah. Beda ya. Nah, ini aneh. Yang pada intinya ya membela seperti itu ya, membela bahwa kalau pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu boleh bahkan wajib. Nah, ini yang aneh. Ada wajibnya ini kan gimana ini model polanya ini loh. Dengan retorika yang berbeda. Seperti itu ya. Dan yang aneh itu kedua-duanya sama mengingkari yang namanya Maulid Nabi. Kalau Maulid Nabi dikatakan taqarrub ilallah, sedangkan kalau pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan tidak taqarrub ilallah, kalau yang Syekh Utsaimin, kalau yang Syekh bin Bas mengatakan taqarrub ilallah. Min a'dzamil qurabi, bahkan sampai seperti itu. Mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung, a'dzam. Wah, beda ya, beda ya. Ini umatnya gimana ini, Masya Allah. Ya kalau kita sih tetap menjalankan maulid ya, mau di fatwa kayak apa ya maulid ya tetap maulid. Ya seperti itu. Dalilnya sudah banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.